ya, kita lebih lebih jelas itu menggunakan manual sebenarnya. Manual tetapi yang digambar menggunakan milimeter block atau buku kotak ya. Kalau di GeoGebra itu untuk menentukan titik potongnya agak tidak begitu jelas ya. Kecuali memang kita menggambarnya di dua dimensi untuk menentukan garis-garisnya. Karena kalau di GeoGebra bentuknya berupa apa namanya bidang di R3. Jadi bukan secara grafik dua dimensi. Jadi lebih mudah digambar secara manual. Nah, hari ini kita akan coba mengulas sedikit ya tentang grafik yang tiga dimensi. Bagaimana sih menggambar titik potong serta menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk program linear yang tiga variabel. Sebentar ya, saya join dulu untuk yang tab saya supaya bisa jelas gitu menggambarkannya. Ntar ya, saya join dulu. In progress. Ya, layar saya sudah muncul ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan persoalan atau permasalahan program linear menggunakan cara grafik. Di mana program linearnya itu yang tiga variabel ya. Jadi memang agak-agak susah menentukan titik potong dari program linear tiga variabel menggunakan metode grafik ya. Tetapi sebenarnya tetap bisa ditentukan, hanya saja mungkin lebih rumit dibandingkan dengan yang dua dua variabel x1 x2 ya. Nah, sebenarnya di PPT sudah ada contohnya juga, cuman ini kita akan bahas lagi ya. Jadi supaya lebih jelas, ini saya mengambil contoh soalnya yang ada di PPT. Jadi di sini misalkan ada soal tentukan nilai minimum dari program linear berikut ini. Misalkan di sini ada pertidasaman 1, 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ya, lebih dari sama dengan 2. 4x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih dari sama dengan 4. 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3. Syarat non negatifnya
X1, X2, dan X3-nya lebih dari sama dengan 0. Lalu fungsi Z-nya 60X1 ditambah 40X2 ditambah, apa ini dia soalnya 30 ya, 30X3. Oke, diminta untuk menentukan nilai minimum. Nah, seperti biasa, kalau menggunakan metode grafik, langkah pertamanya adalah kita harus menggambar garis-garisnya ke dalam grafik. Berarti terlebih dahulu kita cari titik-titik potong dari setiap pertidaksamaan ya. Kalau pertidaksamaannya dua variabel, misalkan 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 6 misalkan. Untuk mencari titik X1 kan X2-nya tinggal kita tutup ya atau kita substitusi 0 ya. Berarti sisa 3X1 sama dengan 6. Berarti X1-nya 6 bagi 3, 2. Begitu kan? Begitu kita ingin mencari nilai X2, berarti X1-nya kita ganti 0. Jadi 6 bagi 2, 3 gitu kan. Nah, bagaimana nih dengan yang tiga variabel? Pada dasarnya konsepnya sama. Jadi ketika kita ingin mencari X1, maka X2 dan X3-nya kita nolkan. Dan seterusnya, kalau kita mau mencari X2, berarti X1 dan X3 yang nol. Begitu juga kalau kita ingin mencari X3, berarti X1 dan X2-nya yang kita nolkan. Nah, pertama, misalkan di sini kita ingin mencari X3, berarti X1, X2-nya nol. Berarti kita akan mencari titik potong. Untuk persamaan yang pertama, saya ingin mencari X3-nya atau X1-nya dulu deh. X1-nya misalkan kita cari, berarti X2 dan X3-nya 0 ya. Berarti X2-nya 0, X3-nya 0. Tinggal kalian masukkan saja. Anggap aja kita, kalau 0 itu kan berarti tinggal kita coret aja gini ya. Berarti 3X1 sama dengan 2. Berarti X1-nya adalah 2 per 3. Gini ya. Dan seterusnya. Nanti kalau kita mau mencari yang lain, berarti sisanya aja yang dinolkan. Nah, terus berikutnya kita mau mencari X2, berarti X1-nya yang 0 dan X3-nya yang 0. Berarti X1-nya 0, X3-nya 0, sisa 2X2 sama dengan 2. Berarti X2-nya 1, gitu ya. Terus terakhir kita mau mencari X3, berarti X1-nya 0, X2-nya juga 0. Tinggal dicari, berarti X3-nya sama dengan 2. Selesai. Lalu persamaan 2 juga sama. X2-nya 0, X3-nya juga 0. Berarti 4X1 sama dengan 4. Berarti X1-nya 1. Yang berikutnya kita mencari X2. Berarti X1-nya 0, X3-nya juga 0. Berarti tinggal disubstitusi. Jadi X2-nya 4. Terakhir juga sama X1 0, X2 0. Maka X3-nya 4 per 3. Dan sambil dicek ya kalau saya ada kesalahan hitung. Lalu untuk yang pertidaksamaan ketiga sama, kalau X2-nya 0 dan X3-nya 0, maka X1-nya berarti 3 per 2. Ini X1-nya 0, X3-nya 0, maka X2-nya juga 3 per 2. Kebetulan sama semua ya, karena koefisien X1, X2, dan X3-nya semuanya sama-sama 2. Berarti 0, 0, 3 per 2. Itu ya. Nah, setelah kita dapat, berarti langkah berikutnya kita akan menggambarkan di grafik tiga dimensi. Berarti kalau tiga dimensi nanti ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau di sini kita sudah sepakat tidak pakai X, Y, Z ya. Kita pakai X1, X2, dan X3. Kita gambarkan dulu.
Ini untuk X3, ini untuk sumbu X2, dan ini untuk sumbu X1. Oke, yang pertama kita akan gambarkan untuk persamaan yang pertama. Misalkan kita beri warna persamaan pertama itu yang biru ya. Kita beri warna biru. Jadi supaya nanti nggak ketukar. Oh ini tuh graf tadi tuh ini grafik dari persamaan yang keberapa ya gitu. Jadi supaya tidak tertukar. Berarti 2/3 0,0 artinya X1-nya 2/3, X2-nya 0, dan X3-nya 0. Berarti 2/3 itu sekitar 0,6 ya. Anggap satunya di sini, di sini 1, berarti 0, ini setengah, 0,6 sekitar di sini. Ini berarti 2/3. Terus titik berikutnya 0,10, artinya X1-nya 0, X2-nya 1, dan X3-nya 0. Berarti garis yang terhubung adalah, nah, ini ya, dapat gambar satu untuk persamaan satu. Lalu berikutnya persamaan 2, 1,0,0. Artinya X1-nya 1. Sorry, tadi kelewat ya. Oh, bukan 1, sebentar. Berarti dari sini ya, dari 2/3. 2/3,1. Yang terakhir belum nih. 0,02. X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 2. Kita gambar dulu deh. Ini 1, di sini anggap 2. Nah, berarti tinggal kita hubungkan. Nah, jadi yang warna biru ini adalah hasil pertidaksamaan yang pertama, yang 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 2. Lalu berikutnya, untuk pertidaksamaan yang kedua, titiknya yang pertama, 1,00. Berarti X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0 ada di sini. Titik yang kedua 0,4,0. X1-nya 0, X2-nya 4. Wow, kurang panjang ya. Berarti di sini kita panjangkan lagi. Nah, tata sampai 4. Di sini 2, 2, anggap di sini 3, dan di sini 4. Berarti 1, ini 0,4,0, dan 0,0,4/3. 4/3 itu 1,33 ya, berarti sekitar di sini. Ini 4/3. Oke, berarti tinggal kita tarik garis.
nggak bisa, nggak mau ini ya. Kok nggak mau miring ke sini? Berarti ini ukurannya kita ada yang nggak proporsional garisnya. Karena nggak mau pakai yang otomatis. Jadi ini skalanya ternyata nggak valid ya. Karena kan kita nggak pakai eh, kotak-kotak. Nah, jadi saya gambar manual. Terus yang terakhir 3/2,0,0. Berarti X satunya 3/2, 1,5. Anggap di sini 3/2. X2-nya juga 3/2. Berarti di sini. X3-nya juga 3/2. Berarti di sini. Nah, kita tinggal hubungkan. Seperti ini ya. Nah, sudah terlihat di sini ada 3 buah segitiga ya yang berwarna merah, hijau, dan oranye. Itu masing-masing mewakili satu pertidaksamaan. Nah, karena di soalnya tadi tandanya lebih dari sama dengan semua, artinya arsirannya itu ke atas atau keluar atau ke kanan. Kalau misalkan dia kurang dari, berarti arsirannya ke bawah ataupun ke dalam ataupun ke kiri gitu ya. Jadi kalau lebih dari itu dia kanan, atas, luar. Kenapa saya bikin kanan, atas, luar? Karena kan garisnya beda-beda. Ada yang jadi nama lainnya gitu bisa ke kanan ataupun ke atas ataupun keluar untuk yang lebih dari. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya adalah semuanya yang di luar segi segi banyak ini. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya kalau kita menggambarnya skalanya valid ya, ini tuh adalah segi banyak sebenarnya. Jadi karena di soalnya untuk pertidaksamaan 1, 2, dan 3 itu semua tandanya lebih dari, berarti penyelesaiannya, daerah hasil penyelesaiannya itu di luar si gambar segi banyaknya ini. Jadi tidak ada yang di dalam. Artinya, berarti semua yang mewakili adalah yang ada di sini. Di luar ini nih. Kalau kita arsir ya. Ini segini. Terus berarti garis yang ini juga di paling luar. Semuanya ya. Pokoknya yang terluar, terluar, terluar. Tidak ada yang di dalam. Karena kebetulan tiga-tiganya lebih dari semua. Gimana Bu kalau misalkan tiga-tiganya kurang dari ya? Berarti kalian cari daerah irisan yang diiris oleh ketiga pertidaksamaan. Terus gimana kalau misalkan tandanya campur, ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Nah, tinggal kalian lihat yang lebih dari itu untuk garis yang mana, yang kurang dari untuk garis yang mana. Jadi misalkan di sini ada 3 garis nih, misalkan. Misalkan garis yang ini untuk persamaan 1, dia lebih dari, berarti kan ke kanan. Sedangkan garis yang ini, dia misalkan kurang dari, berarti kan dia arahnya ke dalam. Terus garis yang ini ke atas. Terus nanti misalkan ada sebuah garis lagi, misalkan garis ini, itu dia ke kiri. Berarti daerah penyelesaiannya irisan dari ketiganya adalah yang ini. Nih, DP-nya yang ini. Ya, yang ini dia bukan, karena ini nggak kena, ada nggak garisnya ada yang tidak terkena arsiran. Gitu. Jadi kalau misalkan soalnya campur-campur, ada yang lebih dari atau kurang dari, ya kalian cek hati-hati. Yang lebih dari itu untuk garis yang mana, lalu yang kurang dari untuk garis yang mana. Nanti tinggal dicek mana daerah yang hasil perpotongan atau irisan dari ke semua garis-garis yang ada. Gitu ya. Nah, karena di soal ini semuanya lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di luar atau di atas atau di sebelah kanan dari segi banyak ini. Berarti artinya setelah kita tahu mana daerah penyelesaiannya, langkah berikutnya kan sama seperti yang 2 dimensi ya, yang 2 variabel. Langkah berikutnya kita menentukan titik potong dari daerah penyelesaiannya. Jadi titik potong dari garis yang membatasi si daerah penyelesaiannya. Tinggal kita identifikasi aja titiknya yang mana. Pertama, berarti titik ini ya. Ini. Terus titik ini. Terus titik ini. Jadi titik-titik pojoknya. Terus titik yang ini. Terus kalau titik yang ini kena nggak nih titik yang ini? Tidak kena ya, karena titik perpotongan antara kuning hijau ini berada di dalam si garis biru. Sedangkan penyelesaiannya tadi di luar semua. Jadi titik yang terakhir saya gambar ini dia tidak kena.
Terus mana lagi dong titik-titik pojoknya? Berarti yang ini. Terus ini. Ya, nah semua titik-titik yang berpotongan di luar itu tinggal kita data titiknya berapa, koma berapa gitu ya. Kalau yang dia nempel di sumbu X1, X2, X3, tinggal gampang kita lihat titiknya. Misalkan titik di sini nih yang saya lagi urak-urak. Yang ini ya. Nah, ini kan dia tadi sudah ada. Ini adalah titik 0,0,2. Ya kan? Kalau kita baca grafiknya, X1, X2-nya 0 dan si 2 itu nempel di X3. Berarti titiknya 0,0,2. Bisa dilihat dengan mata gitu ya. Terus titik yang ini juga sama. Ini dia nempelnya di X berapa nih tadi? Eh X2 ya. Ini tadi X2. Berarti titik yang ini adalah 0,4,0. Betul kan? X1-nya 0, X2-nya di sini 4, dan X3-nya 0. Terus titik yang ini juga bisa dilihat mata. Titiknya adalah 3/2,0,0. Nah, sisanya tidak bisa. Sisanya harus kita hitung untuk mencari titik potongnya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal lihat titik potong tersebut itu memotong garis siapa aja. Nanti dicari menggunakan eliminasi ataupun substitusi gitu ya. Nah, seperti titik yang ini nih. Titik yang bawah ini. Titik ini didapat dari perpotongan antara garis yang hijau dengan garis yang oranye. Berarti garis yang hijau bawah ini tadi garisnya berapa? Terus garis yang oranye ini juga tadi hasil dari garis yang mana? Nanti tinggal kalian cari, kalian eliminasi dan juga substitusi gitu ya. Nah, tadi yang mana berapa nih? 3/2 yang 3/2. Nah, ini tinggal dieliminasi. Ini kan berarti hasil dari perpotongan dari garis 3x1 ditambah x3 sama dengan 2 karena x2-nya di sini 0 ya. Jadi kita cari dulu berarti 3x1 ditambah x3 sama dengan 2 dengan perpotongan garis yang satunya lagi 2x1 ditambah 2x3 sama dengan 3. Nah, cara mencarinya ya seperti biasa pakai eliminasi substitusi. Di sini saya mau mengeliminasi yang X3 aja ya, misalkan. Berarti di sini 2, di sini 1. Tinggal dicari, berarti 6x1, 2x3 ya, sama dengan 4. Di sini 2x1 ditambah 2x3 sama dengan 3. Berarti berapa? 4 ya. 4x1 sama dengan 1, berarti X1-nya 1/4. X2-nya berarti kita substitusi ke yang atas, yang bawah aja, berarti 2 dikali 1/4 nih, saya masukkan ke sini, ditambah 2x3 sama dengan 3. Berarti 2x3 sama dengan 3 dikurang 2/4. Setengah ya. Berarti 2x3 sama dengan 3 kurang setengah 2,5, 5/2. Berarti x3-nya sama dengan 5/4. Dapat nih. Berarti titik yang pertama adalah X1-nya 1/4, X2-nya 0, karena tadi titik di X2-nya 0, dan X3-nya 5/4. Jadi yang pertama kita dapat, ini kita data dulu di sini. Kita buat apa ya enaknya ya, buat tabel aja ya. Jadi di sini kita buat tabel. Tadi Z-nya berapa? 60. 60x1 ditambah 40x2 ditambah 30x3. Tadi kita sudah hitung titiknya dapat 1/4, berarti 1/4, x2-nya tadi 0, x3-nya dapat 5/4. Ini titik potong yang pertama. Nah, tinggal dimasukkan, berarti 60 dikali 1/4 ditambah 40 dikali 0 ditambah 30 dikali 5/4. Nah, tinggal kita hitung, berarti 15 ditambah 0 ditambah berapa? 150 dibagi 4, 37. 30 apa berapa sih tadi Z-nya tuh? Sebentar, saya buka PPT yang pekan lalu dulu.
Oh, 80, sorry. Ini 80 ya. Untuk Z-nya 80 X3. Ini 80. Ini 100 ya. Jadi sama dengan 115. Nah, dan seterusnya. Jadi kalian cari semua titik potong yang tadi udah saya tandai merah itu. Setelah dapat, didata di tabel yang paling bawah ini. Terus nanti dicari karena pertanyaannya fungsi yang minimum ya, optimalisasi minimum. Berarti nanti yang hasilnya terkecil Z-nya itulah yang menjadi jawabannya. Gitu. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Ini sampel ya, nanti kalian lanjutkan untuk soal yang ini. Jadi untuk menentukan yang eliminasi substitusi ini, kalian lihat dia kita tuh mau mencari titik antara garis yang mana dengan yang mana gitu ya. Kalau misalkan yang ini nih, titik yang ini. Oh, titik yang ini tuh perpotongan antara garis yang biru dengan garis yang kuning. Oh, berarti nanti tinggal dicari garis biru ini antara garis apa nih? Sumbu apa? X3 dan X2. Berarti X1-nya 0. Terus garis yang ini dengan yang mana dan seterusnya. Nanti kalian data. Jadi kan, dari tiga persamaan ini kita potong-potong menjadi dua. Misalkan untuk garis yang ini nih. Garis yang biru ini, nih garis yang ini kan garis yang menempel di X3 dan X2. Berarti artinya si X1-nya itu 0. Oh, berarti garis ini adalah garis yang X1-nya sama dengan 0. Tadi garis biru, garis yang pertama kan? Garis yang ini kan? Nih. Tetapi berhubung ini dia nempelnya di X3 dan X2, sungguhnya berarti X1-nya di sini 0. Berarti persamaannya untuk garis biru ini adalah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. Gitu. Ya. Terus nanti garis yang mana lagi? Kalian lihat warna kuning. Oh, kuning berarti persamaan yang kedua. Tapi dilihat dulu warna kuning ini dia nempelnya di sumbu X berapa dan X berapa. Berarti kalau misalkan di sumbu X2 dan X3, berarti X1-nya kalian bikin 0. Jadi eliminasi substitusinya tuh hanya dua saja karena memang titik potongnya tidak titik potong yang hasil perpotongan tiga buah garis. Misalkan ada garis satu, garis dua, garis tiga. Nah, kalau kayak begini baru kalian eliminasi substitusinya dari tiga persamaan. Tetapi kalau misalkan ada yang begini, terus ada yang begini gitu ya. Berarti kan tidak semua ketiga garis ini dipakai. Misalkan untuk titik yang ini, berarti kan hanya perpotongan antara garis yang ini dengan garis yang ini. Untuk titik yang ini juga hanya dengan ini, hanya dengan ini, dan seterusnya. Jadi tidak tidak ketiga-tiganya tergantung dari gambar grafiknya. Dia memotongnya di garis yang mana saja, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang masih bingung. Belum ada Ibu. Iya, gimana? Tadi siapa suaranya bintang ya? Belum ada Ibu. Ah, sudah paham ya? Oke, saya kasih waktu 10 menit. Silakan kalian lanjutkan. Cari titik-titik potong dari setiap titik yang berwarna merah ini. Ya, totalnya ada berapa nih? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti cari 5 titik potong lagi. Terus nanti cari yang minimumnya yang berapa. Ya, oke, sampai pukul 2 ya. Nanti jika ada yang mau mencoba, boleh raise hand. Silakan dikerjakan dulu.
Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah, silakan. Kayak tadi kan em, sisa dua ya, Bu, yang garis perpotongan biru kuning sama hijau kuning ya, Bu, yang bawah. Yang pertama yang daerah X1 sama X2. Nah, itu persamaannya 4X1 dan 4X1 ditambah X2 sama dengan 4 sama 2X1 ditambah X2 sama dengan 3. Terus dieliminasi dapat X1-nya itu 5/6. Terus selanjutnya disubstitusi dapat X2-nya 2/3. Terus setelah disubstitusi ke persamaan Z-nya kita dapat 230/3. Terus yang daerah X2 sama X3 di garis biru dan kuning yaitu 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. Yang kedua X2 ditambah 3X3 sama dengan 4. Dieliminasi dapat X3-nya itu 6/5, X2-nya itu 2/5 setelah disubstitusi. Nah, kemudian disubstitusi ke persamaan Z-nya dapat hasilnya itu 112. Apakah benar, Ibu? Oke, eh coba di gambar yang pertama dulu, Mbak. Yang tadi gambar saya. Nah, yang ini terus saya pakai annotate dulu. Yang titik ini tadi berapa, Mbak? Yang ini? Ini? Itu yang hijau kuning ya, Bu? Bentar. Ya, Ini. kita catat dulu ya, karena saya juga belum belum menghitung. 5/6, 2/3. Oke, dikembalikan lagi. Cek. Ini berarti 5/6, 2/3, 0 ya. Iya. Oke, terus kalau yang ini, yang biru, biru apa nih Kuning tadi? Biru kuning ya. itu 0,2/5, 6/5, Ibu. Oke, balik lagi. 0, 2/5, 6/5 ya. 0, 2/5, 6/5. Kalau yang biru hijau, yang ini belum ya? Ini termasuk Yang titik potong juga kan ya? oh, yang di bawahnya, Ibu. Yang ini nih. Belum. Ya, coba dilanjutkan dulu. Yang lain sama nggak untuk yang dua titik tadi ini yang udah dihitung oleh temannya? 5/6, 2/3, 0, lalu yang atas 0, 2/5, 6/5. Sama atau beda? Atau ada yang beda? Silakan. Saya juga belum hitung ini. Ada yang punya jawaban lain? Saya ini menurut saya di titik merah ini 0,2/5, 6/5 ini pakai ini Bu, pakai apa? Langsung ke 3 titik kelihatannya. Maksudnya biru, kuning, hijau itu berpotongan gitu ya? Iya, Oke, nanti kita cek ya. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Ibu maaf yang hijau sama biru itu bukannya Ibu udah dapat ya Bu yang 1/4, 0,5/4 apa bukan? Yang tadi yang mana sih 2/3 ya? Hijau biru tuh tadi coba ke bawah. Ini capturean ya. Iya. Sebentar-sebentar ya, kita coba cek ya. Di stop share dulu. Tadi. Baik Ibu, terima kasih. Ya, cek ya. Jadi butuh ketelitian. Ini biru, oh ya. Em,
Yang di atas tadi perpotongan antara biru di sumbu X1 dengan X3. Ya, sama dengan 2. Sama yang hijau. Hijau tuh tadi persamaan ketiga. Perpotongan 1 dengan 3 juga. Oh ya, betul. 1/4,5/4 ya. Nah, tadi ya sudah dapat. Berarti tadi yang Bintang katakan ini tuh sebenarnya berpotongan apa tidak gitu ya. Yang garis yang ininya. Coba kita cek berarti ini mau nggak mau kita harus pakai GeoGebra nih. Atau mungkin eh kotak-kotak ya. Pakai supaya jelas gitu perpotongannya. Perpotongan antara 2 garis atau antara 3 garis. Kita ini dulu, kita data dulu. Berarti tadi untuk yang garis biru ya, yang garis biru itu si X1-nya 0, berarti 2x2 ditambah x3 sama dengan 2. Kita bikin sebuah persamaan ya. Terus yang garis hijau, X1-nya juga 0, berarti hijau itu tadi persamaan yang kedua ya. Ketiga ya. Berarti 2x2 ditambah 2x3 sama dengan 3 sama garis yang oranye. Yang oranye juga x3, x2 berarti x2 ditambah x3 sama dengan x2 ditambah 3x3 sama dengan 4. Oke, ya. Kita cek dulu kayak GeoGebra. Ini saya stop share dulu. Ini ya, tadi jadi kita bikin garis yang pertama tadi garisnya 2x2 ditambah x3. Kita ganti pakai y aja ya, karena kan di GeoGebra semuanya xy. Berarti 2xy ditambah 2x ditambah y sama dengan 2. Terus garis yang kedua tadi 2x2 tambah 2x3 berarti 2x ditambah 2y sama dengan 3. Terus garis yang terakhir tadi x2 ditambah 3x3 berarti x2 berarti x ditambah 3y sama dengan 4. Oke, kita cek, kita perbesar apakah dia berpotongan di satu titik atau tidak ya. Tidak ya? Tuh, kalau kita perbesar, dia tidak berpotongan di satu titik. Jadi, yang berpotongan di garis luar, kalau kita pakai menu intersect, yang di garis luar itu hanya garis 1, ini persamaan yang X1 dengan yang ini. Nah, ini ya, titik A-nya tuh tadi 0,4,1,2. Berarti 2/5, berapa? 12/10, 6/5. Tadi dapat ya 2/5,6/5 ya temennya ya. Berarti yang garis kedua ini, nih, coba Ekido nih. Kalau kita warnain seperti yang tadi, gambar. Tadi Eki 2 itu yang 22 koefisiennya berarti warna hijau. Nah, yang warna hijau, terus X1 itu yang 2X tambah Y, itu warna biru. Yang ini warna biru. Lah, kok jadi ke bold ya?
Sebentar, ini tadi warna hijau ya. Nah, terus terakhir, yang ketiga ini yang ada 3 sama 4-nya tadi warna kuning. Nah, gini ya. Jadi nggak ada, ini nggak ada. Nah, jadi kalau kita lihat, berarti titik potong yang tadi, yang ada di atas, yang ini adalah titik perpotongan antara garis biru dengan garis oranye. Tadi yang hasilnya 2/5 dengan 5/6 ya. Ini 0,4, 1,2. Tuh. Ya, kalau kita perbesar ya. Jadi bukan titik perpotongan antara 3 titik biru, kuning, hijau. Tidak. Terus yang ini intersect yang dalam ya. Yang ini enggak ya. Karena dia kan di dalam tuh. Yang B enggak. Terus yang antara ini sama ini, yang C juga enggak. Jadi yang dipakai hanya yang di luarnya saja. Tuh. Ya, Bintang ya. Tadi kalau menggambar manual memang kesannya kayak berpotongan gitu kan. Ternyata mungkin kalau kita walaupun gambar manual tapi skalanya valid gitu, mungkin kita gambar di kotak-kotak, mungkin akan kelihatan. Kalau di GeoGebra kan jelas-jelas sangat valid ya, bisa kita geser-geser. Jadi walaupun 3 dimensi, tapi kita bisa cicil gitu gambarnya dipotong-potong di 2 dimensi. Jadi kita lihat saja mana yang nol, berarti ya itu nggak digunakan, yang digunakan yang selain nol. Gitu. Jadi tetap jadinya nanti grafiknya grafik 2 dimensi. Cuma memang pengerjaannya jadi lebih lama, tapi kita jadi tahu detail dari titik-titik potongnya itu, karena kita potong-potong gitu ya. Gambarnya tuh kita potong-potong baru kita konstruk lagi. Seperti itu. Ya, jadi sudah betul ya jawabannya. Jadi siapa yang menjawab? Riani, Bu. Ya, oke. Tolong dicatat ya, PJ. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, Tidak ada. silakan. Ya, baik. Silakan disiapkan alat tulisnya. Saya kasih soal. Nanti boleh raise hand ya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Silahkan dikerjakan. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Kita beri waktu 15 menit ya, sampai 14.30. Jika ada yang ingin mencoba, silakan boleh raise hand atau open mic.
X1 plus 2X2 plus 3X3 kurang dari 914. Begitu juga setengah X1 plus 2X2 plus setengah X3 kurang dari 910. Dan X1 plus 5X2 plus 4X3 kurang dari 96. Nah, ini saya lupa nulis domain-domainnya berupa seperti ini di sininya, di sini di sekitar sininya, tapi saya udah tulis di sini buat buat pembuktian ke grafik. Nah, untuk domainnya saya tulis di sini karena sebelumnya saya kelupaan. Jadi pertama menentukan titik potong dulu dari setiap pertidasamaan linear seperti ini. Nah, jadi untuk titik potongnya dari pertidasamaan satu dulu ada X1 plus 2X2 plus 3X3 kurang dari 914. Ini kita nolkan, ini apabila 0 maka jadi 14. Ini X1 plus X2, 2X2-nya apabila 0 maka jadi 14/3. Begitu juga yang ketika nyari X3-nya ya. X3 jadi 14/3. Ini apabila X1 sama plus 2X2-nya 0. Terus kalau apabila X1 plus X3-nya 0 dijadikan 0, maka X2-nya adalah 7. Jadi 14 ini X1 X2 X3-nya 14 0 0 0 7 0 sama 0 0 14/3. Jadi seperti ini titiknya. Nah, lalu setengah X1 plus 2X2 plus setengah X3 kurang dari 910. Ini untuk pertisamaan yang kedua. Jadi X1-nya 20, 0, 0, terus 0, 5, 0, sama 0, 0, 20. Nah, ini untuk pertidasamaan duanya. Cara untuk menentukan titik potongnya sama seperti yang di atas tadi ya. Oke, begitu juga pertidasamaan yang ketiga ini. Nah, ini X1 plus 5X2 plus 4X3 kurang dari 96. Ya, ini ada 6, 0, 0. Karena apabila X2 sama apabila X2 sama dan X3-nya itu 0, maka X1-nya 6. Jadi 6, 0, 0. 0, 6/5, 0. Jadi 0, 0, 3/2. Sama dengan mencari titik potong dengan dengan bentuk pertidasamaan yang sebelumnya ya. Nah, sekarang untuk pembuatan grafik seperti ini. Kan ini dari persamaan satu dulu ya. Tadi itu persamaan satu itu X1 plus ini X1 plus 2X2 plus 3X3 kurang dari 914. Jadi ini daerah pertidaksamanya ada di sini tuh. Jadi karena kurang kita motong ke dalam karena kurang dari 914 ya. Jadi kita motongnya agak ke dalam. Nah, selanjutnya yang untuk pertidasamaan kedua saya ganti warna jadi apa ya? Kuning, yellow. Jadi ini ada setengah X1 plus 2X2 plus setengah X3 kurang dari 910. Nah, ini grafiknya seperti ini karena pada 3 titik untuk setengah X1 plus 2X2 plus setengah X3 kurang dari sama dengan 10. Ini karena kurang dari dia ke dalam ini daerah yang memenuhinya karena kurang dari. Kalau lebih dari ini garisnya ini dia keluar ya. Itu kalau diandaikan lebih dari.
dia keluar apa dari apa daerah yang memenuhinya ada di luarnya gitu ya. Nah, kemudian untuk pertiga yang ketiga ada X1 plus 5X2 plus 4X3 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini saya ganti lagi warnanya jadi eh, hijau deh, hijau dari sini. Nah, maka ini daerah yang memenuhinya seperti ini. Maka titik-titik yang memenuhi untuk apa? Titik yang memenuhi untuk mencari apa? Titik-titik yang digunakan untuk pencarian nilai apa? Maksimum berdasarkan dengan fungsi tujuan tersebut adalah ini jadi pakai ini titiknya ini 3/2 0. Jadi maka sini ini 3 0 0 3/2. Nah, tadi ganti lagi untuk titiknya jadi ganti biru deh. Titiknya ini yang memenuhi karena apa terlalu dalam ya ini titik yang memenuhinya. Jadi daerah yang memenuhinya secara keseluruhan tuh ada di sini nih tuh di dalam antara ini nih. Tuh, ini apa daerah apa yang memenuhi secara keseluruhan ya. Ini daerah yang memenuhi secara keseluruhan dengan X1 X1, X2, X3 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ada 0, 6/5, 0. Oke, ini ada 0, 6, 0, 0. Jadi ini adalah berbagai macam titik yang digunakan untuk mencari nilai maksimum pada fungsi tujuan. Nah, kita sekarang dari titik-titik tersebut ini kita substitusi ke fungsi tujuan yang mana nilai maksimumnya ya. Oke, jadi di sini ada apa? Tadi fungsi tujuannya itu X1 plus 3X2 plus 3X3. Jadi tadi titiknya ada 6,0,0, 0,65, 0,0,342. Jadi ada 3 titik ya, 3 titik. Ini ada 3 titik. Ada 3 titik ini ya. Jadi nah kita gunakan apabila ini pakai 6,0 ini maka jadinya 6. Kalau dengan titik ini, titik yang 0,6/5,0 jadi 18/5 atau 3,6 ya 3,6 terus Z3-nya ini Z2-nya 3,6 atau eh, sama sama apabila pakai titik yang ini 0,0,3/2 maka jadi 9/2 atau 4,5. Jadi nilai apa maksimum yang paling besar dari uji coba titik dengan fungsi tujuan tersebut adalah 6. Jadi ini seperti ini ya jawaban dan penyelesaian dari saya. Nah, untuk grafik saya kurang yakin ya apakah benar atau enggak ini apakah benar atau enggak karena cuma pakai 3 titik doang gitu. Mungkin ada pendapat yang lain terkait penggambaran grafiknya karena menurut saya juga masih kurang yakin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bintang. Yang lain mungkin ada yang punya jawaban yang berbeda atau cara yang berbeda, silahkan. Ibu maaf, Ibu.
Ya, Soalnya siapa? kayaknya salah ya. Kayaknya bintang soalnya beda dari yang Ibu kasih deh, Ibu. Oh ya, Yang bagian tadi persamaan soalnya apa? itu. Coba bintang ke bawahin bintang. Soal pertidaksamaannya tadi. Harusnya itu kurang dari 26, Ibu. Yang terakhir ya? Iya, Ibu. Iya, itu harusnya kurang dari sama dengan 26. Oke, bintang diperbaiki dulu ya. Sambil menunggu bintang memperbaiki, mungkin ada yang mau mencoba menjawab dengan soal yang benar. Ibu, saya ada nyoba saya nggak pakai coret-coret Ibu, cuma saya pakai GeoGebra gitu Ibu. Cuman saya masih bingung buat nentuin titik pojoknya itu yang mana. Saya boleh sharein dulu nggak Ibu? Ya, boleh silakan. Langsung di GeoGebra berarti ya. Bu. Seperti ini Ibu. Jadi kan tadi kayak Ibu di awal kan masukin misal dipersamain X2-nya 0, X3-nya 0, terus nanti dapat titik-titiknya kan ya Ibu. Nah, setelah dapat titiknya, terus titiknya saya hubung-hubungin. Nah, habis itu nanti kelihatan kan garis-garis mana yang saling berpotongan gitu kan Ibu. Nah, tapi saya masih bingung Ibu. Eh, dari perspektif saya itu garis-garis pojoknya itu yang ini Bu, yang merah-merah ini. Yang M, terus N, yang untuk maaf, aduh, nah, ini Bu. Pokoknya garisnya itu garis pojoknya yang ini, ini sama ini Bu. Oke, jangan lupakan juga yang fungsi non negatif ya, yang X1 lebih dari 0, Y1 lebih dari 0, Z lebih dari 0. Eh, X1, X2, X3-nya lebih dari sama dengan 0. Hmm, Berarti kalau diiris sama itu kan berarti ini X1-nya yang warna merah ya, kamu pakainya ya. iya Ibu. X2-nya ini sebenarnya bisa diganti ya di GeoGebra apa namanya nama-nama dari aksesnya ini dari apa namanya sumbunya nanti bisa klik kanan terus pengaturan nanti X-nya bisa kamu ganti X1, Y-nya kamu ganti X2 dan Z-nya kamu ganti X3. Nah, untuk posisi sebenarnya bebas ya, tergantung dari perspektif kita mau muternya ngelihatnya gimana. Kalau tadi kan di gambarnya bintang X-nya bener di sini nggak X1-nya? X2-nya bener di Y, X3 di atas ya. Nanti kalau misalkan andaikan diputar, nanti jangan bingung. Yang penting kita konsisten gitu. Kita tahu mana X1, mana X2, dan mana X3. Jadi sebenarnya tertukar itu nggak apa-apa. Tergantung dari kita melihatnya gitu ya. Nah, balik lagi. Tadi dari fungsi non negatifnya, berarti ketika X-nya lebih dari sama dengan 0, maka arsirannya ini ke kanan kan? Iya. Saya pakai anotat dulu. Bisa di ini nggak? Tonton. Saya perbesar bisa nggak ya dari saya? Oke. X1 lebih dari sama dengan 0, berarti garisnya yang ini ya. Dan seterusnya kan. Terus untuk sampai 0 ya, sampai di titik O-nya. Terus untuk Y-nya juga ke sini berarti. Lalu untuk X-nya berarti yang ke kanan. Nah, ini kalau apa namanya dari luar apa kalau tandanya kurang dari ada yang lebih dari yang agak ribet ini ya sebenarnya. Begini ya. Lalu tadi untuk garis yang biru itu kurang dari sama dengan ya Mbak ya? Untuk soalnya tadi kurang dari semua ya? Iya Ibu. Iya Ibu. Oke. Berarti yang biru ke dalam. Nah, sebentar ya. Notate-nya error nih.
Hmm. Lagi nggak bisa. Sebentar. Ini ke sini, terus garis kuning berarti ke dalam juga, garis merahnya juga ke dalam ke sini, berarti yang merah. Berarti yang terkena arsiran itu yang mana? Yang Ya. terkena semuanya. Ini ke sini juga ya. Hmm. Ya kan? Ini ke sini. Yang ini ya Ibu. Ya, berarti sekitar, ini kalau bisa saya warnain nggak sih? Segini ya. Nih segini ya. Hmm. Sampai sini aja kan? Nggak sampai nyebrang ke sebelah sana. Jadi Oh, coba deh kamu pakai fungsi poligon. Kamu pakai fungsi poligon. Dikecilin lagi. Nah, pakai fungsi poligon. Nah, terus klik-klik titik-titik yang berpotongannya tadi. Oh, enggak di situ. oh, yang ini Yang enggak ya? yang titik kedua enggak ngelewatin hijau. Karena kalau di belakang hijau jatuhnya si X-nya udah negatif. Jadi Oh, dari O, nah dari O, terus titik yang itu, yang pink, nah itu, mungkin. terus bawa ke J, oke, bawa ke A, balik lagi ke O. Nah Hmm. itu, ya kan? Di situ Oke, ya. baik Ibu. Nah, jadi daerah penyelesaian itu karena tadi kalau titik yang diseret ke belakang itu nanti ngelangkahin si ijo. Jadi si sumbu X-nya yang sumbu merahnya dia jadi negatif ke arah belakang sana. Ya, makanya Oh, tadi dibatasi oleh garis hijau. Garis hijau kan tadi sumbu Y atau X2 ya. X2-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti titik potongnya ada di mana tuh? 0,0. Terus titik yang pojok situ tadi titik berapa, Mbak? Titik apa sih tadi? yang eh pink ya Ibu. Ya, yang perpotongan antara pink dengan hijau di sumbu hijau itu tadi apa nama titiknya tuh? Eh, Yang warnanya pink. 0,5,0 Ibu. 050 ya. Nah, Ya, iya itu. Terus tadi motong lagi ke yang J. J. Ke K enggak ya? Enggak nginjek K ya? Iya, Coba diperbesar Kak. deh. Udah Butuh ke K bisa. enggak? Karena dibatasi oleh si yang pink Yang ya. ini. Heeh. Oke. Kayaknya tadi poligonnya juga kelewat deh. Harusnya di pink ya perpotongannya ini ya. Oh, ini. Tadi, tapi kalau ini Oke. poligonnya masih di kuning. Harusnya di pink ya. Ya Ibu. Ya, digeser berarti. Kayaknya bisa deh poligon digeser ya. Oh, mau ulang lagi boleh. Itu, terus ke yang pink bawah. Coba dari Ya, P. nggak bisa. Gak apa-apa, Oke. pelan-pelan. Ini bisa. Oke. Nanti dari terus ke mana tadi ke P. Terus diperkecil lagi Eh, ke bukan di kayaknya. boleh. Mau dari mana? Dari pusat. Oke, diulang lagi aja nggak apa-apa. Sumbunya diliatin deh. Nah, tuh. Dari pusat, oke. Ya, terus ke ya, oke. Nah, terus perbesar lagi ke yang pink, 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 pink. Bisa nyata nggak ke pink? Nah, coba klik. Nah, ya, nah pas tuh ke pusat lagi. Hilang ya. Hilang dia. Maaf ya, Bu. Tapi tadi harusnya kalau udah ada titik potongnya bisa sih. Ke bawah lagi, bukan yang itu, yang pink. Nah, itu. Situ kan ya harusnya ya. Ya, Titik E ya.
titik ya. E. Heeh. Terus dibawa ke A. Mm-mm. Oke, balik lagi ke E. Oke. Nah, itu betul. Di situ ya, berarti P, E, A sama apa tadi? P, E, A sama J. Ya, itu. Jadi titik-titik pojoknya itu. Berarti titik P-nya di 000 ya. Biasanya kan 000 nggak usah dimasukkan nggak apa-apa. Terus tadi titik E-nya berapa? E-nya Coba titik E. 0,5,0. Ini. Nah, 050. Oke. Terus titik J ya. J itu J 830. Ya, mana tadi? Ya tuh, intersek antara K sama G. ya Ya, 830. Terus titik A. titik oh, ini 14. Ya, 14,0,0. udah ya, nggak ada lagi ya. Oke, itu berarti titik-titik pojoknya. Nah, didata terus nanti dihitung. Tadi ditanyanya apa? Minimum apa maksimum ya? Maksimum Ibu. Maksimum. Oke, Oke, baik sampai Ibu. sini ya sudah betul ya. Jadi yang sebenarnya yang agak sulit itu menganalisis si gambar grafiknya itu menentukan mana daerah penyelesaiannya. Kalau contoh soal yang pertama tadi gampang ya, semuanya lebih dari gitu untuk fungsi kendalanya. Jadi semuanya arsirannya keluar. Intinya daerah penyelesaiannya itu yang di luar si grafik yang di luar segi banyaknya. Nah, tapi pada kasus ini fungsi kendalanya semuanya kurang dari, tetapi fungsi non negatifnya itu yang domainnya X1, X2, dan X3-nya tuh lebih dari. Jadi di sini kita harus terampil mencari mana daerah hasil perpotongan antara ke 6 ya. Berarti 6 kan ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, X1, X2, X3. Dari keenam pertidaksamaan itu mana yang menjadi daerah penyelesaian yang merupakan irisan dari keenam daerah yang tadi. Nah, ternyata setelah kita lihat di sini, irisannya adalah yang bawah. Hati-hati yang terkecoh hampir terkecoh ke daerah yang segitiga yang atas tuh, yang biru ya. Itu dia kenapa tidak bisa menjadi irisannya karena dia tidak teriris oleh grafik yang berwarna pink. Pink yang bawah itu nggak ngikut kalau untuk yang biru ya. Jadi kenapa dibatasi? Karena di sini saya bisa anotat nggak sebentar. Hmm. 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 Hati-hati tadi hampir terkecoh mungkin ya pengalaman dari kelas yang sebelah juga. Mereka ada yang mengatakan daerahnya tuh yang ini. Ke sini, terus ke mana tadi? Ke sini, oh sorry, ke sini sampai ke K, terus motong dari L ke K ke sini. Terus baru dari L ditarik garis ke si C. Ini. Ya, nah ini tidak bisa. Kenapa? Karena ada garis yang tidak berpotongan. Contoh garis yang pink ini harusnya kan masuk di sini. Tapi kalau di cut dari L ke K itu dia nggak masuk. Jadi ada daerah penyelesaian yang terbuang. Karena kan daerah penyelesaian itu harus mewakili ketiga sumbu ini, si X1, X2, dan X3. Kalau yang tadi saya gambarkan, ini dia tidak mewakili si pinknya, ya. Jadi ada persamaan yang tidak terwakilkan yang tidak masuk di situ. Sehingga nanti hasilnya pun optimalisasinya tidak bisa maksimum atau tidak bisa minimum. Begitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi saya cukup Ibu. Cukup ya. Oke, dari yang lain mungkin ada yang punya jawaban berbeda, silakan nanti kita coba diskusikan bersama gitu ya. Kira-kira bedanya di mana nih? Jadi biar close gitu. Biar close lagi, biar clear gitu ya. Nggak ada yang beda-beda lagi isinya. Ada lagi yang punya jawaban berbeda, silakan. Permisi Bu, ini saya stop share screen dulu ya Ya, Bu. boleh. Terima Kasih ya. kasih Ibu. Ya, tolong dicatat ya, PJ.
Oke, sambil menunggu mungkin ada yang mikir ya, masih mau nanya apa nih ya? Mungkin ada sedikit, ini bisa di stop record dulu. Sedikit info. Nah, silakan dijelaskan, Madia. Tadi Bintang nanyanya yang fokus di mananya, Bintang? Tadi apa gambar GeoGebra-nya kok kenapa bisa pakai garis gitu? Kok itu dalam bentuk garis? Soalnya tuh saya pernah pernah coba ya menggunakan 3 titik juga GeoGebra, tapi nggak kayak begini, Oh, dia karena warna tuh kamu kayak warna kurang langsung jelas. masukin ya, langsung ke tiga pertidaksamaan X1, X2, X3-nya kau masukkan. Nah, kalau ini, teman ini memasukkan hanya dua persamaan. Jadi sebenarnya sama dengan cara manual, hanya gambarnya saja di GeoGebra gitu. Tetapi tidak otomatis langsung tiga variabel. Jadi tetap misalkan kita mengenolkan si X1. Berarti nanti yang digambar ada di garis X2 dan X3. Kalau di sini berarti di X dan di Y. Coba deh Madia contohkan yang lain di hidden dulu Madia. Jangan dihapus tapi di hidden nih yang bulat-bulat ini. Sisakan yang pertama aja. Yang dari bawah di hidden dulu, sisain dari. Jadi anggapnya kayak kamu gambar dari awal tapi yang lain di hidden gitu, nggak dihapus. Contohkan satu aja, misalnya kan gambar yang warna biru tuh. Nah, Seperti ini, ini Bu. kan tinggal yang biru ya. Ha, terus coba dimunculkan untuk garis CB dulu deh. Garis yang lain di hidden. Hmm, hmm. Nah, nah tuh. Nih bintang ya, coba jelaskan Madia. Kenapa bisa menggambar garis BC-nya seperti itu? Dari Oh, menggambar titiknya dulu deh. oh, Titik A sama B. kalau saya tadi ini Bu, kan saya dari saya coret-coret dulu Ibu dapat titik-titiknya apa Mm-mm. aja di Mm-mm. buku. Nah, nanti setelah itu baru dimasukin titik-titik yang kita dapat tadi kan kalau dari Ibu tadi bisa kayak X1-nya, X2-nya kita bikin 0, terus nanti dapat X3-nya berapa. Nah, itu semuanya kayak gitu. Nah, pas udah dapat, baru dimasukin ke GeoGebra-nya satu-satu titik-titik yang udah didapat tadi. Kalau kayak gini kan yang C itu kan eh, saya bikin X1-nya 0, X2-nya 0. Untuk persamaan yang pertama itu X1-nya 0, X2-nya 0. Nanti didapetin kan X3-nya sama dengan berapa. Nah, di sini dapatnya itu 14/3. Nah, baru nanti kita masukin ke GeoGebra-nya. Oh, berarti titik C itu 0,0,14/3. Nah, sedangkan titik-titik B itu yang dinolin X1 sama X3-nya. Nanti didapetin X2-nya berapa? Didapetin tadi hasil pencariannya hasilnya dapatnya 7. Berarti titik B itu 0,7,0. Terus gitu juga buat yang A. Nah, udah dapet, kalau udah dapet semua titiknya, baru nanti dihubungin make garis yang segmen ini bintang. Nah, udah dihubungin, kan nanti kebentuk kayak yang segitiga tadi. Nah, dan kayak gitu juga buat persamaan-persamaan berikutnya. Baru nanti kebentuk kayak yang di terakhir tadi. Nah, dari yang terakhir tadi kan kita bisa ngeliat tuh garis-garis mana aja yang berpotongan. Nah, baru tuh bisa kita cari kira-kira titiknya yang mana. Seperti itu. Oke, Apakah? bintang, apakah sudah paham? Jadi sebenarnya Segmen ini, langkahnya sama. nah ini segmen ini Gimana? dia otomatis kalau udah apa kegambar garisnya tadi itu ya, dia Gimana, Pintu? otomatis muncul lah segmennya ini.
Enggak, kita Jadi, kalau hubungkan. kamu punya dua titik, ketika kamu sudah mempunyai dua titik, maka untuk menghubungkan kedua titik tersebut pakai fitur segmen garis, tinggal diklik aja titik pertama sama titik kedua nanti muncul. Misalkan kayak garis BC nih, asalkan kamu udah punya titik B sama sudah punya titik C, nah tinggal diklik segmen garis, habis itu klik titik B sama titik C, nanti muncul si garis biru BC ini. Gitu. Asalkan punya titik ya, kan syarat dari sebuah garis adalah minimal ada dua buah titik gitu. Gimana? Udah paham belum, Bintang? Aku paham. Bisa ya? Jadi perlakuannya sama ya untuk yang persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga sama. Jadi sebenarnya cara ini tuh sama saja dengan cara manual. Hanya bedanya kita di GeoGebra tuh sebenarnya hanya ingin menggambarkan si garis-garis yang di dua dimensi tadi. Kalau sebenarnya bisa pakai GeoGebra kalian langsung menggambarkan X1, X2, X3-nya, tetapi nanti hasil akhirnya gambarnya nggak seperti ini, membacanya justru lebih sulit lagi karena ketika pakai fitur tiga dimensi terus langsung memasukkan tiga persamaan sekaligus, nanti nggak bisa pakai menu perpotongan intersect, itu nggak bisa gitu karena titik-titiknya nggak jelas kalau dipakai kan langsung tiga variabel. Makanya kita mensiasati dengan memecah-mecah gitu ya, kita pecah-pecah si persamaannya tersebut menjadi garis-garis, walaupun letaknya tetap di R3 tetapi kan garis-garisnya tetap setiap ruas garis, misalkan BC itu tetap dua gitu ya, di dua sumbu gitu di X2 dan X3, terus CA terus AB gitu. Jadi kita pecah-pecah supaya kita bisa mengidentifikasi mana sih daerah hasil perpotongannya gitu. Nanti daerah yang tadi sama kok hasilnya kalau kalian mengerjakan mau langsung secara otomatis gitu di GeoGebra-nya. Jadi dimasukin aja pertidaksamannya, misalkan 2x1 tambah 3x2 tambah 5x3 kurang dari sama dengan 4, kalian masukin. Nanti langsung muncul di situ gambarnya. Terus persamaan 2 juga muncul, tetapi kekurangannya kita tidak bisa menentukan si titik-titik potongnya, malah lebih sulit. Udah gitu, ini kan berbayang-berbayang gini ya. Jadi walaupun diputer-puter, kita melihat daerah penyelesaian si irisannya itu sangat sulit sekali. Ujung-ujungnya kita tetap harus menghitung manual titik-titik potong dari bangun tiga dimensi yang terbentuk di R3 di 3D View ini. Jadi dua kali jalan. Jadi kalau menurut saya lebih mudah seperti ini. Tetap kita pinjam, kita gunakan bantuan untuk grafiknya seperti ini. Kita pinjam grafik X1, X2, X3 sumbunya, lalu menggambar apa namanya bangunnya ini, si poligonnya ini tetap satu-satu gitu. Kita nolkan X1, X2 supaya dapat titik X3 baru dihubung-hubungkan. Nah, itu menurut saya lebih mudah dibanding kalau langsung borongan gitu ya. Nanti tapi hasil akhirnya nanti akan sama aja dengan yang langsung tadi seperti itu. Paham ya? Sudah Paham, cukup? Ibu. Oke, sudah cukup, Bintang. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, tadi kan yang udah Ibu sampaikan, nah itu terkait libur Lebaran ya kan kita butuh KP. Nah itu sebenarnya tuh kan tadi libur Lebaran kalau kata Patian tadi sampai tanggal 14. Kalau Hmm? secara Tanggal 14 jadwal apa tanggal 7? tadi kata Patian tanggal 14, kalau setahu saya sih kalau lihat dari jadwal memang tanggal 7 ya. 7 ya? Heeh, di kalender tanggal 7 salah mungkin ya. Cuti bersama sampai tanggal 7. Jadi tanggal 8 tuh kalau tidak salah tuh sudah normal. Ya kan Iya ya? Ibu. Saya tuh mana sih ininya surat edarannya lupa deh, di grup mana ya? Benar kan ya? Iya Heeh. Ibu benar. Tadi ada kesalahan. Ya, betul ya. Jadi kita asinkronusnya itu cuma di pekan satu Ramadan, pekan satu Ramadan udah lewat ya, di pekan satu Idul Fitri. Jadi di range tanggal 1 sampai 5 ini untuk KP yang daring secara Zoom. Wajib Zoom karena saya mau menjelaskan materi baru metode Simplex. Nanti untuk pertemuan 5 berarti ya. Kan ini sekarang pertemuan 3. Nanti KP di range tanggal 1 sampai 5 April itu pertemuan 4. Nah, di pertemuan 5-nya itu nanti silahkan kalian bisa mengerjakan soal-soal yang nanti saya berikan secara asinkronus di LMS, jadi tidak ada daring.
tidak ada Zoom. Nanti setelah cuti bersama dari mulai start tanggal 8 kita sudah bisa masuk seperti biasa. Nah, tapi karena kalian kan jadwalnya di hari Senin di tanggal 7 ini masih libur, berarti nanti kita akan laksanakan secara daring. Tapi di pekan kedua kita harus tetap sudah ada perkuliahan untuk pertemuan kelima. Jadi nanti di minggu depannya lagi di tanggal 14 sampai tanggal 18 itu kita sudah pertemuan ke-6. Jadi jadwalnya sesuai dengan jadwal atau timeline yang sudah Prodi berikan di awal. Jadi tidak maju dan tidak mundur gitu. Hanya kita siasati dari topik-topik materinya tadi ada yang saya gabung supaya ada yang bisa kita lakukan secara sinkronus dan asinkronus seperti itu mensiasatinya. Gitu ya. Paham? Paham, Ibu. Oke, nanti silahkan didiskusikan bisanya waktunya kapan, terus nanti PJ-nya bisa WA ke saya. Jadi supaya tidak bentrok, karena ada beberapa kelas yang memang dari awal saya buat jadwalnya seperti itu. Kebetulan di sebelum UTS ini saya pegang 12 SKS, jadi lumayan padat ya. Jadi nanti setelah dapat jadwalnya, tolong dikirim ke saya. Nanti saya akan atur jadwal dengan kelas-kelas atau mata kuliah lain supaya tidak bentrok gitu ya. Gitu. Cukup? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin stop share ya, Ibu. Ya, terima kasih ya. PJ tolong dicatat. Oke, baik semuanya. Jika cukup, tidak ada pertanyaan, baik itu Bu, dari ini kan materi saya atau lagi, permisi Bu, lebaran. maaf Kenapa? Bapak. Ini saya lagi memperbaiki gimana Ibu? Kenapa? Ini lagi memperbaiki jawaban, gimana ini Bu? Oh, nggak apa-apa. Nanti di-share aja ke teman sekelasnya oleh PJ-nya ya. Jadi bisa Ya, buat belajar kan Bintang kan pakai cara manual. Kalau tadi kan temennya pakai yang GeoGebra, tapi kan tetap butuh hitungan manual. Nah, nanti jawabannya Bintang, hitungan manualnya bisa di-share sama PJ-nya. Ya. ya Ibu. Oke, baik. Cukup ya. Jadi saya akhiri. Terima kasih yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di akhir pekan. Silakan diatur jadwalnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terima wabarakatuh. kasih, Makasih banyak Bu. Ibu.